Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Ij'alna ya rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazahirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadilina fik innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya rabbana as-sa'adata fi hadhihi dunya wa ba'dal mamat wa fi ahlina. Urzuqna ya rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan, khusnudun kami adalah orang-orang yang bisa diajak bicara tentang kecerdasan. Harapan kami yang di hadapan kami adalah orang-orang cerdas yang sesungguhnya. Dan ada tanda berkumpulnya di tempat ini hanya karena Anda cerdas, punya pandangan jangka panjang. Kalau namanya pengajian, tidak ada bagi-bagi duit, bukan bagi tahta, tapi tersembunyi di balik hati Anda ada Allah dan Rasul. Itu yang akan Buya buka, akan Buya bongkar. Kesadaran Anda datang ke tempat ini bukan konser kok. Apa yang akan dipetik di balik pengajian itu coba difahami. Waktu semuanya yang mendatangi tempat ini tersembunyi di hati, nggak diungkapkan, mencari Allah dan Rasulnya, mencari kebahagiaan di akhirat bukan di dunia. Ini yang dahsyat, dan itu yang harus kita suburkan, kita kembangkan kesadaran ini. Merindu akhirat. Nah ini kan orang cerdas namanya. Kata Nabi kok. Nabi menyebutkan siapakah orang cerdas. Ayyun nasi akis. Siapakah orang paling cerdas? Nabi mengetes sahabat-sahabat. Ya Nabi, para sahabat Nabi menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi menjelaskan orang cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, yang sering mengingat kematian, maknanya memikirkan kehidupan setelah kehidupan di dunia. Kalau orang memikirkan setelah kehidupan di dunia itu hebat. Di dunia kerja keras, cari rezeki, tapi jelas tujuannya. Tujuannya itu loh yang mahal. Tujuannya yang mahal. Sehingga tolong dikoreksi kembali niat adik-adikku semuanya ini, teman-teman. Waktu datang ke sini harus jelas tujuan. Setelah tujuanmu jelas, fokus ke tujuanmu. Apa tujuanmu? Tujuan yang benar. Banyak macam-macam tujuan, hanya ingin membayar hutang ibunda ayahandanya. Ada atau tidak? Ada yang ingin bayarkan hutang ibunya, hutang ayahnya. Ada demi anaknya bisa sekolah. Nah, fokuslah kepada cita-cita ini untuk menjadi cerdas. Sudah, jangan yang lain-lain. Fokus kerja, ngaji, mikir anak. Jangan ikut kegiatan-kegiatan yang sekiranya tidak membangun akhlak kita. Itu baru cerdas. Kalau tidak ada gunanya untuk apa? Kecuali menjadikan saya lebih baik. Kalau hanya senang, kesenanganku adalah dengan anakku, kesenanganku dengan orang tuaku, kesenanganku dengan suamiku, bukan bohong-bohong yang jelas, yang nggak jelas, bohong-bohong yang nggak jelas. Jadi ini sudah kumpulan orang cerdas, akan dia tingkatkan. Nanti bicara tentang rumah tangga yang indah, bagi orang yang nggak cerdas seperti cerita, hayal saja itu, karena dia tidak merasa perlu untuk bahagia, hanya senang dengan cerita bahagia, dia yang nggak bahagia, bodoh sekali. Ya, ini orang cerdas. Makanya Buya buka kembali kecerdasan, berpikir yang sehat. Ayo, di sini bagi-bagi duit, ada nggak? Nggak ada. Sudah benar datang ke sini. Ngapain ke sini? Maka tolong niatnya kembali dijelaskan. Ngapain? Pergi ke sini, meninggalkan rumah. Ingat itu.
Mungkin ada niatnya salah, patah hati. Ya sudah, itu kan kebodohan. Niatnya sekarang dibenahi. Ada yang lari dari suami katanya, suaminya jahat dan sebagainya. Ada begitu? Kalau mana ada lihat, benahi niatnya. Saya ingin berbenah, alhamdulillah. Jujur di negeri seperti ini, Hong Kong ini mungkin jauh lebih bagus daripada negara-negara lain kalau orang ingin bekerja di sana. Ada pengajian bebas macam ini. Coba yakin istiqomah. Maka aneh sekali yang di sana pengajian tatanya juga membuang uang bukan untuk kemuliaan. Sesuatu yang nggak ada urusannya dengan akhirat. Coba yang ada angkat tangan. Yang masih ikut malam merah, putih, hitam, itu hitam. Ada berani angkat tangan? Saya perlu cerdas dulu dong. Kalau tidak, dunia gelap lebih kuat. Sehingga pengajian 5 kali itu kalah dengan sesuatu yang tidak ada urusan dengan Allah 1 kali pertemuan, hancur. Saya ingin serius cerdas ini. Coba lebih enak Anda cerdas, fokus, saya ngurusi ibuku, ayahku, ingin bayar utang ibuku, ayahku, aku ingin punya modal di rumah, aku pengen nyekolahkan anak. Itu saja, mikir itu kerja, sudah. Urusan ngaji oke, karena itu kebutuhan rohaniku. Selebihnya no. Ikrar sekarang ini. Selagi tidak untuk Allah dan Rasul, jangan ikutan. Siap, angkat tangan. Angkat tangan. Selagi bukan untuk Allah dan Rasul, jangan ikut-ikut. Amin. Bismillah, dimudahkan. Betul. Jangan dirusak hatimu, niatmu berubah nanti. Menjadi kurang berkah. Sudah niatnya baik, ingin minterkan anaknya, bantu orang tuanya. Ada yang bantu adiknya sekolah. Dia rela nggak sekolah demi adikku agar sekolah. Aku korban, aku udah sekolah, aku kerja di sini. Fokus kerja dengan majikan, oke. Keluar ngaji. Bahkan kalau tidak salah di tempat lain itu yang bukan pengajian lebih gede keluar duitnya, betul? Haji. Dan jangan masa orang cerdas begitu. Orang cerdas begitu nggak ada. Ayo serius. Karena mungkin di negeri lain selain Allah, mungkin ada orang didatangkan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk lupa Allah. Coba enak sedang mau kerja, oke dagang, jualan, iya nggak apa-apa, bagus jualan sama teman. Lebih bagus daripada buang-buang duit untuk sesuatu yang menjauhkan dari Allah. Sadar atau belum? Sadar orang cerdas? Yang nggak sadar betul. Setelah ini berubah, mungkin kita mulai dari kelompok kecil ini. Lihat rumah tangganya sukses nih, abah ibunya terbayar hutangnya, anaknya selesai sekolah, orang suaminya pun dijaga oleh Allah karena dia menjaga diri di sini. Yang repot, ada super repot. Yang repot itu kebaikan hadir, yang nggak baik juga hadir. Super repot, kebaikan nggak pernah hadir, kejelekan hadir terus. Ini masih lumayan. Saya mulai dari sini dulu. Kenapa? Ya gini perkumpulan. Kemudian dan juga kita pengen perkumpulan ini yang membangun mental kita. Sebab ciri kajian itu harus ada 2. Pertama, bisa dirasakan oleh hati. Yang kedua, bisa dicerna oleh akal kita. Jangan sampai ceramah ceritanya khayal yang nggak bisa dijangkau. Khayal menyentuh hati tapi nggak bisa dijangkau. Nah, kayaknya dia siapkan mental yang kuat, hati yang cerdas, pikiran yang cerdas untuk memahami nanti. Sehingga nanti yang diomongkan ya memang saya bisa menjalankannya. Tapi tidak akan bisa menjalankannya tidak punya kesadaran ini. Saya punya tujuan apa sih? Sudahlah kerja fokus majikannya juga lebih senang kerjaan di situ. Sudah, jangan macam-macam. Bismillah, kami rindu. Ini nggak sia-sia perjalanannya dari Indonesia ke Hong Kong. Bertahun-tahun mengingatkan keluarga, tak tahunya apa. Sampai ke Hong Kong, rezeki juga nggak seberapa dapat, akhlak juga rusak. Ada atau tidak? Terus gimana? Apa yang dicari? Bukan kayak orang bodoh.
Dia pengen ini perkumpulan baik. Cukup kalau kerja di luar negeri, Hong Kong jauh lebih bagus. Kenapa? Bisa membuat perkumpulan yang baik. Indah. Ya. Fokus tolong jangan. Kemudian urusan baru masuk nanti. Kalau tadi bicara tentang bagaimana kita dengan suami dan sebagainya. Tapi katanya 70% tidak punya suami. Sebenarnya buat judul ngejek. Siapa Pak Nuris ini judul? Punya ini? Kasih. Jika saya bicara kepada yang masih jomblo dulu. Sederhana, hei orang cerdas. Saya tidak mau ngomong sama orang gak cerdas. Dia tidak berpikir gak bisa. Kalian punya syahwat pribadi. Syahwat pribadi. Jika kalian sudah punya hajat kepada laki-laki, cari. Tentunya untuk mencari ada triknya, sederhana. Selagi belum mendapatkan, tolong. Jangan biasa mendekat-dekat dengan syahwat. Pandangan ini ditonton handphone segala macam. Biasa komunikasi dengan lawan jenis enggak jelas. Itu termasuk nggak fokus tadi kerja, ngaji sampai di rumah ngaji tidur, baca Quran tidur. Besok kerja bisa sehat, nggak usah iseng. Video call dengan orang yang jelas berjam-jam, namun besok kerja ngantuk. Kebodohan dia nggak cerdas ya. Kenapa? Syahwat itu semakin digugah terus akan bagi. Keras sendiri. Sudah suami nggak ada, belum punya suami. Kalau mungkin telepon mesra dengan suami asik indah, oke. Ini bukan lain laki-laki haram. Sehingga menjadi dia terus semakin gelisah. Seperti halnya dibuat waktu kita lagi haus-hausnya. Tiba-tiba ada orang ngirim es vegan, aja atau tidak? Enak atau tidak? Gimana enak? Dia bilang jangan diminum. Boleh ada apa? Nggak enak. Maka lebih baik jauhkan, jangan dekat saya, nggak boleh saya minum kok. Kan gitu. Kalau memang ini normal, punya syahwat, ya paling enak hindari nonton-nonton yang nggak di handphone segala macam, hindari. Sertifikat ceramah ini terus itu kalau terbiasa otak kita dengan hal positif, nyaman, tenang hati. Serius nih, kalau pengen orang cerdas begitu. Kan bodoh banget, gak punya duit, haus, dekat-dekat jual es, dia lihat es. Oh enaknya, oh segernya, oh ini, oh bodoh. Baik, ini pertama tolong tata, sehingga handphonemu gunakan yang positif. Sekarang tuh ada kok channel-channel apa yang positif, ngajar-ngajar, tapi gurunya juga harus benar yang ngajar itu juga. Guru yang ngajar kebenaran, bukan guru jorok, bukan guru serem. Ada guru jorok kan? Omongannya nggak karuan. Ada guru serem, ngajak perang terus. Perlu ada akhlak, nggak ada yang kotor. Yang ngajarkan kebaikan. Baik, yang jomblo, tolong. Kemudian tips sekilas untuk mencari pasangan jodoh. Ya sebelum kita membangun, karena kalau percuma supaya ini segera oke lah dapat pasangan. Kalau keadaanmu di sini, di sana ada laki-laki baik, menikah jarak jauh nggak apa-apa dulu kok. Yang penting komunikasimu menjadi terarah. Hanya dengan dia, suamimu. Saya juga punya anak dulu LDR, LDN, RDN. Oh, randemok ranyenggol dulu. Itu salah. Coba LDR, RDN, randemok ranyenggol. Mana lo? Oh, LDR. Tapi bisa komunikasi. Mantu saya di rumah, aneh. Mantu saya di rumah saya. Anak saya di luar negeri sekolah. Sudah tak nikahkan. Akhirnya sudah nikah. Sampai tampilkan lagu nanti. Coba cari lagu yang punya kisah RDN tadi. Lihat Cinta dan Jarak itu. Saya buatkan lagu buat anak. Cinta dan Jarak. Yang penting punya halal dulu, biar fokus terarah. Hari ini harus begitu fokus.
Kalau enggak, mau bilang lihat mencoba-coba dan komunikasi ini dan sebagainya. Belum lagi banyak yang tertipu. Ada tidak? Yang ditipu laki atau perempuan? Yang dibodoh itu yang ditipu yang menipu. Dia itu bahasanya ke 16 orang bilang I love you, bukan satu orang. Mana yang dapat dulu? Makanya perempuan yang hebat jangan mau dibodoh-bodohin. Jurus. Kalau memang mau dengan aku, lamar ke ayahku. Ayahku ada di Indonesia sana. Aku ada di sini. Dengan catatan, kamu tinggal di mana? Kerjamu apa? Wibawa apa dong? Kemudian aku pengen tahu bener di mana? Khidmah di mana kamu? Gak jelas. Saya punya kegiatan rutin jam 7 malam sampai jam 1 malam di Gardu. Ya, kerjaan. Main gaplek. Ya, gitu banget. Coba jomblo, jangan angkat tangan, malu. Yang gak jomblo angkat tangan. Yang gak jomblo, yang angkat tangan sedikit. Biar gak beban maksudnya. Sudah jomblo, sudah angkat tangan lagi. Ayo cerdas sedikit lah. Cerdas sedikit. Kemudian permudahlah mencari pasangan. Tidak harus menunggu, bahkan tidak harus dengan mohon maaf dengan cara berpacaran. Sebab kalau pacaran itu ujung-ujungnya korban. Sehingga karena masih masa perkenalan dengan cara yang salah, syahwat, dikirim foto, gambar yang enggak, pacaran aja dilakukan. Sehingga menjadi biasa dengan yang haram. Tak tahu ya, pacarnya nyimpen 1000 gambar. Salah satu koleksinya adalah perempuan yang bodoh ini. Dan bagi dia ditaruh paling belakang. Kenapa menurut dia paling tidak menarik? Ini kan bodoh banget perempuan yang bodoh-bodoh ini. Hanya selingan saja. Suamimu adalah orang soleh. Amin. Baru nanti di sini, biarpun masih di Indonesia, mungkin dia masih seorang guru, seorang ustaz atau guru ngaji atau seorang soleh yang kerja di mana. Oke, punya halal. Yang menjadikan semakin indah nanti dari kita mulai adalah matamu kamu jaga. Biarpun sudah punya suami, kalau matanya jelalatan, lihat Al-Quran mengatakan kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada para wanita untuk jaga mata agar semakin indah yang halal. Makanya jangan biasa jelalatan. Ini serius hakikat. Kalau kita semakin menjaga, hati kita semakin terjaga, enak, pasangan semakin indah. Telepon sama suami luar biasa. Indah dengan suami lihat istri juga sama. Ada loh sampai saya tuh bingung kadang nih, mungkin karena pandangannya nggak jelas. Ada suami itu ketemu istri itu nggak kaget syahwat, karena sudah biasa dengan yang haram atau sebaliknya. Kemudian selagi yang haram jangan main-main deh. Biasanya mohon maaf perempuan di saat punya hajat atau terlalu berharap itu. Hati-hati dengan laki-laki, apalagi pakai label kopiah ustadz dan sebagainya. Kalau sudah ngomong enggak itu bukan ustadz. Karena yang banyak tertipu begini. Terkagum-kagum sama ustadz pakai kopiah. Tak tahu ini ustadz yang ngajari enggak benar. Coba kalau ada anak gaduh ngajari enggak benar, jelek kan? Kalau ustadz ngajari enggak benar, lebih jelek lagi. Sudah nggak berasa. Cerita enggak pura-pura gimana dia. Coba buka bajumu seperti ini. Buang langsung blok. Nah, ini orang cerdas loh ya. Jangan diobral badanmu. Kalau kamu sudah diobral sekali itu rendah, dia nggak memandang kamu mulia. Kalau mau nikahi kamu ini pagi ini bahan mainan. Tapi kalau dari awal kamu tidak. Kalau mau dengan aku dengan ayahku, nggak usah main-main. Oh, ini wibawa ini perempuan mulia, ini bukan main-main, sehingga tertanam di hatinya kekaguman, penghormatan dan seterusnya. Kalau nikahi kamu dari awal sudah diobral, bahkan dia sudah biasa mengukur dengan diri sendiri. Dia memberikan badan fotonya nggak pakai baju, padahal paling juga kirim ke orang lain. Langsung begitu kesimpulannya anak nggak benar, karena orang sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaannya nggak benar juga. Tolong soleha. Amin. Yang jomblo, kalau kamu sudah ada di rumah, kau tak carikan. Kamu di mana?
Anda dicarikan nanti pamanmu, ayahmu. Kalau belum bisa, mungkin dari suamimu bisa memotivasi kamu untuk segera kembali dengan modal yang ada. Untuk mungkin Anda berkata, suamiku nggak bener di Indonesia, begini-gini. Bukan, mungkin bisa jadi kamu yang ngajari. Kamu tidak biasa mesra dengan dia, tidak bisa nampakkan kerinduan, cuek, kerjaanmu marah-marah dong. Akhirnya suami enak model utama istri, paling dimarahi lagi, dimarahi lagi. Betul gitu? Tak taunya baru kenal sekali, ini perempuan enak banget ngomongnya sayang-sayang, si istriku boro-boro sayang-sayang. Ayo. Jadi jaga matamu. Termasuk mohon maaf, biarpun dengan suamimu, kamu berdua dengan suamimu nggak pantas kamu nonton film-film kotor. Hal-hal ini sepele, tapi nggak disadari menjadikan orang itu pikirannya nggak benar, rusak. Sehingga mohon maaf, kalau kamu mengajak suamimu nonton film kotor, artinya mengajari suamimu untuk melihat sesuatu yang mungkin di dalam film kan selalu orang pilihan, ya enggak? Bang, yang ada di dia lebih hebat, lebih bagus dari kamu punya. Ngomong gitu nggak salah langsung. Suami langsung bandingin itu. Dan kamu sendiri bandingin. Wah, yang kuliah lebih bagus daripada yang dipunya dari badan suamiku. Akhirnya apa? Fantasi dia menjadi alam khayal. Suaminya sudah tidak enak lagi, istrinya tidak enak lagi. Cuma makanya yang mau fokus kerjanya sudah fokus ya Allah, ingin pasangan yang halal. Fokus Allah ya. Kalau orang tua. Telepon anak-anak, merencanakan bagaimana mendidikan anak. Itu saja sudah, jangan yang aneh-aneh. Syahwat terus akan merusak kita. Kemudian kalau menikah, tidak harus menunggu, modal tidak harus pakai ta'aruf yang diplesetkan. Ta'aruf itu di dalam istilah Islam, ta'aruf itu berkenalan antara keluarga laki dengan keluarga perempuan laki untuk mengenal saja. Cuman sekarang ta'aruf dijadikan bahasa lain untuk pacaran. Bertahun-tahun, Masya Allah, betul sudah janji-janji. Ujung-ujungnya lihat nangis ya, ditinggal. Nikah ya. Sudah duit ini dibawa lagi. Kerja 5 tahun di Hongkong, 3 tahun tabungannya habisin cuma dia. Bodoh banget ini perempuan. Nggak orang ngaji ini. Terpesona dia baik ini gue modal investasi dan sebagainya. Iya belum dinikahi. Datanya apa? Pelengkap. Kurang lebih seperti itu. Ayo, yang jomblo. Jadi mohon maaf yang sudah menikah. Memang jomblo itu memperlambat perjalanan. Kamu mau dari tadi berhenti gara-gara si jomblo. Makanya saya selalu banyak doa untuk jomblo, semoga segera mengakhiri perjombloan. Nah, menikah itu dimudahkan. Saya menikahkan anak dengan mudah. Resepsi nggak pernah dia pikirin sebelumnya. Saya nikah dengan Umi. Ini masih lumayan, calonmu yang ada di Indonesia itu masih punya kerjaan dan kamu masih punya penghasilan. Saya menikah juga punya duit, nggak punya penghasilan. Umi juga punya penghasilan. Bodoh nekat. Bukan bonek. Saya bodoh nekat. Saya masih sekolah. Cuma saya punya prinsip. Waktu saya sekolah, itu suruh ngurusi mahasiswi. Wah ini penyakit, suruh deket-deket es tegan dalam keadaan haus. Orang begitu. Waktu saya selalu berpikir praktis, nggak usah ribet. Makanya ngomong cerdas itu penting. Orang nggak cerdas repot. Ngomong sama orang nggak cerdas itu repot, nggak paham dia. Ini cerdas nggak sih? Amin. Nggak, kita sering ngomongin kecerdasan jadi cerdas nanti. Nanti berpikir deh. Suruh ngurusi mahasiswi, apalagi mahasiswi asing. Kalau sama-sama asing sama orang asing ini kayak nggak ada lagi di dunia kecuali dia. Kalau ketemuan, tapi kalau sama-sama asing, ini selalu paling hebat dia kan. Ayo, ada laki-laki di Hongkong sini satu aja, ini berebutan nanti. Pengen deket. Kenapa memang begitu? Suruh ngurusi mahasiswi. Wah, nih. Langsung pengen nikahnya sudah lama juga pengen nikah. Akhirnya kita minta izin, orang tua ngizinkan, guru ngizinkan, sudah.
ngelamar anaknya orang kan gitu. Akhirnya kita tidak pernah kenalan sebelumnya dengan Umi, cuma kita dengar berita tentang keluarganya dan sebagainya itu saja. Kayaknya sudah minta dilamarkan sama kita, ngomong, ya akhirnya menikah. Masih sekolah, bukan kerja masih lumayan. Umi tidak kerja, Buya tidak kerja, sekolah. Cuman Buya kan prinsip daripada saya sekolah puyeng, sering ketemu anak putri, mending saya harus punya solusi. Akhirnya menikah. Dalam pernikahan kita BSS, bayar sendiri-sendiri. 6 tahun saya tidak belikan baju, 6 tahun sekolah. Karena pada akhirnya dia buru punya anak, berkorban, kuliahnya ditunda, Buya melanjutkan sampai 6 tahun setelah itu. BSS, tidak mau dibelikan baju, nanti aja. Karena ngerti duitnya nggak ada. Cuma alhamdulillah mertua baik hati, sering ngirim baju. Jadi saya punya prinsip waktu itu. Karena saya tidak pengen keganggu, ya saya punya halal selesai. Sehingga waktu itu anak ke kampus, ngurusin anak putri, belanja segala macam biasa. Bahkan anak-anak putri banyak sering diundang ke rumah, kita pergi dengan selesai. Baik, jadi ingin cerdas. Semuanya cerdas. Kalau urusan nikah, kalau sudah punya hajat besar, nikahlah dengan harapan, jangan dengan ambisi. Dengan harapan, jadi ambisi itu karena target suami harus begini. Saya lihat orang yang ambisinya tinggi dulu deh. Suatu ketika saya ketemu seorang dokter, dia spesialis perempuan, dokter spesialis. Cuma dia ambisi untuk mencari karir. Betul, karirnya itu bagus sampai dia punya klinik, punya rumah sakit, jadi dokter rumah sakit. Tidak sadar umurnya sudah 37 tahun. Baru waktu itu kan tokohnya, dia punya saya mungkin termasuk orang yang gila karir. Saya nggak sadar ngejar karir sampai sekarang. Lu kamu mungkin menikah nggak? Ya pengen. Kamu punya syahwat nggak? Punya. Normal. Baik, akhirnya ngomong. Mungkin kamu itu menikah dengan ambisi, pengen nikah dengan ambisi bukan dengan harapan. Rupanya biarpun seorang dokter nggak paham apa sih ambisi sama harapan. Ambisimu, suamimu harus seorang dokter spesialis, punya rumah sakit, punya klinik atau apa, gitu kan? Dan terus kalau itu gimana Bu ya? Kan? Rupanya betul karena dia merasa seorang dokter hebat, maka suaminya harus seperti ya. Itu namanya kamu nikah dengan ambisi. Orang nikah dengan kecerdasan, apa sih yang kamu butuhkan? Ekonomi kamu sudah ada. Berkaya seorang dokter hebat. Ayo, apa yang kurang coba? Coba menikah dengan harapan orang yang sekiranya bisa menghargaimu, menemani, memberikan kesenangan pribadi denganmu, dan dia tidak menorong hartamu, selesai. Dia orang yang baik, selesai. Masih belum paham? Coba saya bandingkan, jika suamimu seorang dokter spesialis hebat, dia sangat sibuk, jam 6 sudah berangkat, pulang jam 6 sore, berangkat dan kamu juga terus begitu, punya anak, terus gimana keadaan keluargamu? Ketemu suami jarang, suami sibuk, Coba kalau suamimu adalah orang yang bisa pengangguran, super pengangguran, tapi baik hati, nggak merong-rong hartamu, kamu berangkat ke rumah sakit, dianterin, waktu giliran punya anak, dia bisa menjaga anakmu. Uang bersama, kamu punya rezeki banyak, cukup. Saya kira pahamkan. Ini namanya dengan harapan, kebutuhan pribadimu terpenuhi, nanti insya Allah punya keturunan, kemudian setelah itu hidup rumah tangga normal, kamu bisa ketemu dengan suami tidak sibuk. Kalau belum punya kesibukan, tentunya tidak sesibuk kamu. Nginep 3 hari. Setelah itu di hari ketiga dia bertemu kesimpulannya gimana? Ayo, sudah berapa belum antara suami yang pertama seorang direktur rumah sakit, dokter spesialis, atau yang kedua? Yang kedua. Akhirnya dia ingin nikah dengan orang yang ingin kedua. Kalau dia cari, akhirnya kita jadikan seorang sarjana komputer. Sarjana komputer fakir, dia kerja di sebuah pabrik apa gitu, pabrik jaring atau apa gitu, pabrik. Kemudian ya anaknya mau, selisihnya berapa? 6 tahun. Dia masih 31 tahun. Ya 1 tahun sehingga menikah dengan perempuan ini. Tapi sebelum nikah kita dandani, kamu harus bisa pakai jas, kadang pakai dasi barangkali, kursus nyetir mobil dan sebagainya setting.
Karena sebelum dibawa mertuanya di luar Jawa. Betul. Setelah menikah. Dan setelah menikah tuh nggak ada kabarnya. 2 tahun hilang. Pas giliran anak saya sakit, gigi, saya nyari nama itu. Rupanya ketemu namanya sama. Orang Cirebon, makanya orang Cirebon bingung, namanya sama. Buya so akrab. Nggak tahu ternyata ngomong ke Umi, Buya kayaknya salah telepon. Kok ngomong dengan saya so akrab banget? Saya bingung. Nanti tak cari lagi. Rupanya ketemu. Gimana kabarmu? Sudah. Alhamdulillah. Gimana suamimu? Ya Allah Buya, alhamdulillah saya sudah punya anak 2. Oh, alhamdulillah. Memang kalau orang sudah senang lupa dengan saya ya. Apa? Artinya apa? Ternyata menemukan kesenangan adalah tidak harus. Terus suamimu ngapain? Saya kasih kerjaan, dia kerja buah, jualan buah atau apa gitu. Dan akhirnya masya Allah. Artinya tolonglah. Kamu di sini cari kerjaan, rizki yang cukup. Insya Allah. Kamu kalau mengukur itu adalah cari hidupmu di dunia, di Indonesia dulu. Jangan gak hidup di Hongkong ikut bosmu. Yang biasa dulu pakai sayur Bogor, pakai ikan asin kembali. Dan sampai hari ini pun kalau Buya dijodohi Bogor, ikan asin sama sambal goreng, sama macam ikan yang macam-macam, saya lebih nasi ikan sayur Bogor sama ikan asin sama sambal goreng. Nah, sampai uduhe keruh, utek, gitu. Tutuh tahu tutuh. Makanya itu wong Jawa. Anak sing tutuh wong Jawa belajar Jawa. Jadi kalau nasi sayur Bogor sama sambal goreng ini terakhir itu kuahnya itu keruh. Itu paling sedap paling akhir. Diseruput maksud. Jawaban action tentang Hongkong sok ngegrill. Iwak salmon. Sok terus apa lagi? Sok banget ini nih. Gelok biji kayak apa ini? Ya saya paling seneng Bogor. Seger nggak usah action, kembali ke dalam. Jadi modal cari duit di sini, cara hidupmu tetap kayak zaman dulu. Jangan berubah, mentang-mentang dia di stempel alumni Hongkong, gaya hidupnya mewah, lo pulang balik nih. Betul. Bodoh atau pinter? Angkat tangan. Astagfirullah. Biasa, itu sederhana. Tak ajari, saya senang. Bogor mana? Apa mana anak sekolah Hongkong tadi? Murid sikitnya sekolah Hongkong. Tengah hakikat adik-adikku semuanya. Biasakan hidup yang cerdas deh. Gak usah action, bukan dipandang orang gelok gak kasih duit. Ngomong doa itu, pakai duit gelok. Kakek ngomong. Hidup kita di kampung dengan suami biasa kesenangan. Lebih bagus kalau perlu suami di rumah, handphone kecil spesial untuk kamu saja. Komunikasi ke sawah, bikin kebun, biara ayam, ajari biara ayam, biara ikan, berkebun. Saya paling seneng kalau ayam netes, seneng loh ya. Nice. Kami biasa sederhana. Gaya bisnisnya saham nyungsep sepinjolnya. Ya Allah, saham. Kalau bicara tentang saham itu betul menghasilkan. Orang paling kaya di Indonesia sudah ngambil dunia saham. Nggak ada itu bohongnya orang-orang kecil yang di Hongkong, orang-orang kecil yang kita, khususnya di Hongkong, sok saham-sahaman. Itu untungnya nggak seberapa. Kalau cerita sama temennya, kayak orang kaya. Gaya yang tahu ngapusi. Sok saham-sahaman. Ayo kerjasama mungkin sama di Indonesia ada kebun disewa, cocok tanam hasil. Kebun disewa nanti tukang petaninya satu, nanti nolong orang petani yang nggak punya kebun, orangnya jujur panen padi untung. Sok saham-saham. Ayo siapa ikut kayak saham-sahaman? Alah, ngapusi. Mana? Sudah ada usaha aneh-aneh deh. Saya aja. Saya udah nggak bicara sok-sok. Kalau ada di majelis ini sok saham-sahaman, dia punya apa coba? Yang sok ngomong saham-saham itu? Udah bilang mulai orang wis. Alhamdulillah sabar beliau ini luar biasa. Setiap gue paling nggak bisa alasan Mbak Nuris takon mulai bolak-balik punya Nuris kamu.
Alasannya apa? Sayang adik-adik biar bisa. Oh, masya Allah. Nah, itu tenang, ngapusi lah itu. Saya mau ngapusi sama-sama. Tenang. Jadi tolong biasa saja. Coba bangun di rumah perkebunan. Hari ini dunia pertanian harus dibangkitkan lagi. Bikin terpal berapa, isinya ikan. Ada satu anak muda di sana, cucuk jodoh malah. Suruh ngerjakan tiap bulan dijual. Kalau memang ada di daerah Jawa Barat saja misalnya, punya juga link orang yang distributor pakannya, sapi benihnya, ininya bisa saja. Jadi yang real saja nggak bisa usaha tolong jangan ngumpulin duit capek-capek, sok ikut investasi, betul kok belum? Betul. Dihapusi. Sudah ada ya? Ayo. Saya hanya mau cerdas saja deh. Karena ada seorang dulu menteri atau apa namanya, presiden, oke Pak Yusuf Kala misalnya. Siapa tahu orang kaya di Indonesia? Orang kaya pebisnis besar. Pernah ngomongin saham kira-kira? Nah, kalau ada betul diambil sendiri, beliau orang pintar pengen kaya. Sing dibohongi orang-orang yang pengen cukup. Ayo, coba punya kebun nyewa kebun 1 hektar padi. Tak tahunya setiap dibuat bulan panen, nyewa lagi panen. Allah enak. Makannya 3 hari tetap sayur bogor, sambal korek, cuma mau langsung pulang itu. Sambal terong. Nanti tulis sambal kambing kelompok. Terus kena belut dibakar ini. Tahu ikan belut dibakar, panggang, terus sambil kelapa diuncak-uncak begitu. Wes, mantap. Ayo biasa dengan sederhana gitu. Tak usah aneh-aneh. Sebenarnya udah jago. Jadi tolong dagang action. Ini anak. Tadi kita hanya kelompok orang cerdas saja. Jangan cara bodoh. Gua ya banget. Kalau nggak mau makan orang biasa, supermarket. Beres dari pasar, kangkung 200, supermarket 1000. Rubah. Ini termasuk pasangan tadi. Tolong menikahlah dengan harapan. Kalau memang ada laki-laki baik bisa, anggap saja dia bisa dikembangkan suatu ketika sama-sama. Modalnya dari Anda. Ayo kerja, suamiku, ayo ini. Yang benar gitu. Suruh ngajimu di mana? Kalau suami jarang ngaji, hati-hati. Kenalkan dengan majelis kemuliaan. Maka sebetulnya para jomblo ini masih kemungkinan untuk memilih pasangan yang baik. Yang repot kadang sudah menikah tapi suaminya kurang jelas. Belum gitu? Aduh, suamiku tidak jelas. Ngaji belum, sholat belum. Suka kasar, orang kerjaan. Baik. Jadi jomblo bersolusi ada. Nanti kemudian kalau pengen menikah jangan nunggu. Kalau nunggu ya kamu udah kelihatan dari lamar-lamar. Bisa jadi melamar karena dianggap alumni Hongkong banyak dolarnya. Itu dong. Yang banyak ini sebab karena kebanyakan ada, bukan banyak, ada semua orang pulang dari Hongkong action gayanya kayak orang sehingga dipikir semuanya kayak dia, sehingga pengen nikah dengan orang Hongkong karena ada. Jadi dibohongi paling enak milih, jangan dipilih. Milih sapu anaknya Pak Le, rapopo, anaknya Tonggo, rapopo. Cerita sekarang cari informasi siapa laki-laki baik dan sebagainya. Tawarkan Pak Kiai, sampaikan ada anak perempuan ada di Hongkong, ini loh mau undang, bismillah. Kok bisa jadi? Cepet cari jodoh gak gampang. Yang repot ya itu tadi, nunggu dilamar. Saya ngelamar ternyata bukan mencarimu, mencari duitmu. Ini kata tadi, cerdas itu begitu berpikir. Kalau memilih enak. Anak tetangga siapa yang baik, bismillah. Kalau sudah ketemu orang yang informasi orang itu baik, sudah jangan lama-lama. Sampaikan pesan. Kalau tidak terima, podo utui. Kisah perempuan memulai dengan cara yang mulai ada Sayyidah Khadijah al-Kubra, orang cerdas, wanita tercerdas di dunia dan akhirat. Sayyidah Khadijah urusan pernikahan cerdas. Di Mekah beliau kan sudah umur 40, ada yang 40 yang jomblo gitu ya. Sayyidah Khadijah umur 40. Ada anak muda lagi
usia-usia matang, kemudahannya, kegantengannya, semuanya serba istimewa. 25 tahun saya baginda Nabi. Bayangkan anak muda yang ganteng di umur 25. Sayyidah Khadijah orang cerdas. Namanya nasib bisa saja didapat oleh siapa saja. Yang punya karena Allah, kan begitu. Sayyidah Khadijah memulai, pengen tahu dulu. Pengen tahunya ada nomor teleponnya berapa, lalu WhatsApp-an nggak ada. Mengutus orang kerjasama Nabi Muhammad membawa dari barang dagangannya Sayyidah Khadijah, didampingi sama pembantunya Khadijah. Setelah perjalanan ini kok semakin mantap. Sayyidah Khadijah kan hanya dengar berita tentang Nabi Muhammad, amin, sangat jujur, ini dan sebagainya. Belum diuji dengan perdagangan. Setelah pulang, pembantunya Sayyidah Khadijah cerita, orangnya baik, di perjalanan bikin enak, gak bikin kesel, kemudian banyak kemudahan, hasilnya besar dan sebagainya, positif. Oke, langsung mengajukan Sayyidah Khadijah. Kalau bahasa kasarnya, Sayyidah Khadijah melamar. Sayyidah Khadijah melamar. Kurang lebihnya bahasa tegasnya akan, tapi kan bahasanya kan diajukan sampai ternyata gayung bersatu. Keluarga baginda Nabi mengiyakan. Orang mungkin mengatakan orang 40 menikah dengan umur 25. Orang mengatakan aneh, tidak. Kenyataannya ini terjadi. Sayyidah Khadijah menikah dengan baginda Nabi. Sehingga semua orang Arab, wanita Arab berkata, seandainya aku pintar kayak Khadijah, sudah kalah. Makanya sekarang masih ada kesempatan, masih banyak itu tetangga rumah itu siapa itu namanya? Lagi-lagi yang masih kerjanya kelihatannya di sawah saja, tapi soleh gitu. Jangan berkhayal dengan sok yang wow, pejabat ini, pegawai ini, dan nanti bangkit bersama itu yang enak. Apalagi kalau ternyata rezekinya banyak di dirimu, lebih enak nanti. Nggak ada masalah. Rezeki dari mana saja, bukan harus dari suami. Yang penting suami memberikan kecukupan urusan pribadiku, menemaniku dan sebagai istimewa. Termasuk nanti bab lain. Ada banyak perempuan itu di saat punya kelebihan rezeki, biasanya yang gede adalah sombongnya. Ada. Sehingga dikit-dikit minta giliran cerai nyesel. Makanya banyak sekarang menjanda kita temukan di Indonesia, kalau survei banyak janda-janda karena kaya. Makanya jangan sampai rezekimu semakin banyak semakin kurang ajar sama suami. Mestinya semakin duitmu banyak semakin gampang senyum sama suami, karena sudah banyak tuh. Banyak apa? Utang. Utang. Pikirannya utang terus. Ada utang terberes ini. Jadi jujur, mestinya kalian itu lebih nyaman. Siapapun, suamiku memang hari ini gak punya kerjaan. Kemarin juga kerja di PHK ini. Tapi alhamdulillah saya punya uang. Senyum dong. Abang gak apa-apa. Dahsyat. Seharusnya belajar dengan Buya itu harus seminggu sekali seharusnya. Biar matang betul. Harus sekali tok, 2 tahun sekali, setahun sekali. Mbak Nuris jangan, boleh ibu dong. Mbak Nuris. Ini situ. Insya Allah, saya cerdas ya adikku. Hidup tuh enak, gak susah, gampang. Jadi kalau ada laki-laki baik, mulai hari ini direncanakan. Kalau wilayah Cirebon aja tak telepon laki-laki itu nanti. Tak panggil saya iso ngomong sebenarnya. Tak lama deh, wilayah Cirebon, Blitar, wilayah Bogor. Si cedek sama modal baca nanti tak panggil orangnya. Kalau ada laki-laki baik gak apa-apa. Halal itu dicari. Makanya hindari yang haram, halal cepat dekat. Tapi kalau sudah mulai mencicipi yang haram, halal jadi jauh. Sebabnya apa? Sudah ada loh. Ibaratnya makanan halalmu ada di sana, ada di jauh sana. Haram saya tidak boleh ngambil yang haram. Kemana kira-kira? Segera menuju yang halal. Haram cicipi. Nanti aja deh. Ini enak. Nggak baju-baju ke halal. Video callan dengan laki-laki nggak jelas. Teleponan laki-laki nggak jelas. Akhirnya halalnya nggak segera dituju. Kalau kita menghindar dari yang haram, Allah akan mudahkan yang halal. Percaya. Hindari yang haram, Allah akan mudahkan yang halal. Setelah dapat yang halal, jaga yang halal. Mungkin suamimu di Indonesia tidak memberikan nafkah karena dia merintis, tapi kamu punya modal. Ya sudah, itu saja nanti. Jadikan kayak baginda Nabi, kerjasama gimana ya, apa yang jujur, yang benar, melalui perantara orang yang bisa dipercaya. Kurang lebih seperti itu. Baik. Yang jomblo segera cari yang halal dengan cara yang cerdas. Melamar adalah bukan aib, bukan celah.
Maka cari. Kita bisa, kamu bisa ngajukan ke siapa saja, laki-laki baik. Justru dengan cara semacam ini namanya memilih. Memilih itu adalah kalau nggak ini itu, kalau nggak itu ya ini, itu memilih. Hari ini ada orang katanya milih pasangan, nggak milih, bodoh tuh. Gimana caranya? Kalau nggak dengan dia nggak pokoknya dia. Kesewen nggak? Soal dunia ada dia. Dunia seluas gaun. Bodoh nggak? Pokoknya nggak mau. Padahal dia mau ketawa-ketawa. Aku punya selain kamu. Silakan kirim duitmu sini. Dolar naik. Kamu ngirim kecil jadi gede di sini. Hati-hati. Ayo. Kalau ngomong sama cerdas enak. Tapi yang repot sama orang bebel. Gak paham-paham. Sudah ngomong begini ngelamun dia. Khayal dia. Haji. Dengar dulu yang serius ini. Saya pengen bahagia. Gak ada. Dan calonnya serius. Suami umur berapa gak ada masalah, umur 50 tahun gak boleh menikah, ada boleh menikah 50, 60 menikah. Cuman nanti tujuannya sudah berbeda, bukan harapan untuk anak dan sebagainya. Yang penting saya punya kawan ngobrol yang halal. Selesai. Ada orang menemuan 63 tahun minta izin untuk menikah. Yang nikahkan cucunya. Tidak apa-apa. Yang nikahkan cucunya. Sama. Yang tua aja bisa ngejar yang halal, yang muda-muda kayak begini, nggak cerdas-cerdas bagaimana? Baik. Kemudian kalau tadi tentang suami ya, itu mungkin yang jomblo dulu, ayo menuju ke halal. Kemudian kalau memang belum dapat yang halal, apa tadi? Fokus ya, fokus kerja, jangan iseng dengan laki-laki. Hati-hati. Pokoknya ginilah saya laki-laki juga, maka saya ngomong ke semuanya. Laki-laki itu selagi bukan suamimu, anggap dia serigala. Biarpun jubahnya lebih gede dari ini, hati-hati. Sebab kalau namanya haram tetap haram. Saya ada serius, jangan mau dibohongi. Apalagi laki-laki kalau cerdas, apalagi ini seneng ngaji. Wah, kalau seneng ngaji dia dandannya beda, langsung kopiahan. Kalau bicara gini, Insya Allah. Masya Allah, iya. Alah, sih. Tapi yang cerdas nggak bisa dibohong. Kalau ada orang kelas ustadz kok coba-coba haram, berarti bodohnya super dia. Kan nggak kenal Allah dia. Orang biasa saja ada yang menganggap itu sudah haram, tahunya ustadz malah menganggap biasa. Bahaya. Baik, kemudian ini sepintas tentang kisah jomblo. Apa ini? Oke. Kemudian untuk suami, bagaimana indah dengan suami ya. Ini sebenarnya ada beberapa season ya, season mencari jodoh, season memilih jodoh, pulang gitu. Tapi termasuk dia sudah bosan, nggak akan ngomong, suruh pulang di sini karena kupingnya sudah pada budak. Khususnya yang paling makanya nggak usah ngomong, jangan ada ngomong suruh pulang, suruh nikah yang bener aja deh, suruh fokus sudahlah kerja dah. Saya sudah sini bertahun-tahun ngomong pulang, tidak boleh. Insya Allah mau pulang, mau khidmah suami. Allah khairis, subhanallah. Adem, panas. Tapi ingat, kalau kalah ngomong, punya lek boten diurusi mesaknya adik-adik. Makasih, syukran. Kasih hadiah Pak Nuris nanti. Kasih hadiahnya, insya Allah. Semangatnya tinggi. Hadiah jangan tepuk tangan, tepuk tangan agak kenyang. Baik, ya. Kemudian tentang suami, wahai istri-istri yang solehah, yang jomblo sedikit agak sabar ya. Oke, betul sih. Kemesraanmu 1 jam dengan suamimu harganya berapa? Bisa diganti dengan gaji sebulan di Hong Kong? Indah. Ayo, yang jomblo ngenes. Artinya
pastikan komunikasi dengan suami yang enak. Komunikasi yang enak dengan suami, sudah jangan pakai bahasa suka marah-marah. Apalagi di saat suamimu tiba-tiba, Masya Allah, tidak dapat kerjaan, hanya terima duit saja dari kamu, nggak apa-apa untuk mengambil hatinya. Jadi jangan biasa dengan kalimat kasar, khususnya kan Buya pernah menyampaikan wanita karir itu pertama kerjanya izin dengan suami. Insya Allah kalian diizinkan, biarpun ada yang izinnya pakai serem, tapi sudah terlanjur. Abang, kata Buya suruh minta izin, sekarang saya izin Pak. Kalau ngomong itu kan enak, mau kerja di Hongkong. Kalau izin itu sampai ngomong, mau izin Bang, utang kita sudah banyak, abang ada banyak uang, mau ada kerjaan, enak-enak. Izin Bang ya? Iya, itu minta izinnya serem. Baik, sudah di sini bekerja. Sampai yang terakhir, yang selalu Buya sebutkan, wanita karir, wanita yang bekerja itu pastikan ketawaduan. Itu yang menjaga rumah tangga. Sebab kadang seorang suami istri jika wanita karir itu, saya pernah didatangi seorang perempuan katanya pengusaha wanita. Saya hanya ngomong, ibu-ibu banyak, kelihatannya memang nggak tahu kaya kayak uang atau kayak utang, saya tidak tahu. Kayaknya bajunya tosnya bagus, bajunya bagus. Gue hanya ngomong begini, banyak di antara perempuan di saat sudah mulai punya usaha kerjaan, itu kalau ngomong sama klien, ngomong sama karyawan, ngomong sama orang bisa lembut. Tapi giliran telepon sama suaminya, nadanya naik. Ada 3 orang di mana, Buya itu saya banget. Ada gitu sini? Itu pengakuan. Saya hanya ngomong ibu, bukan hanya ibu bertiga, seperti di belakang juga begitu. Ketawa semuanya, itu penyakit. Harus sadar. Lu kenapa wajah muda marah? Sudah banyak duit. Mestinya kan kalau cerdas, saya kembalikan pada kisah perempuan cerdas pada zaman Nabi loh ya. Makanya dari sini ada mulai yang menjadi masalah kekesalan itu merasa suami ongkang-ongkang, suami nggak punya duit, yang kerja. Memang di Indonesia agak sulit hari ini. Ini kalau tidak dibekali dulu, bekal kebal dulu, terserah ini suamimu jelek atau jelek, babnya nanti. Yang jelas siapkan dirimu untuk menjadi istri yang hebat, yang cerdas. Ada pada zaman Nabi seorang perempuan ngadu ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu sudah menikah, punya anak, dan suami saya tidak beri nafkah. Bagus dia, melarat, nggak pernah ngasih nafkah ke saya, nggak punya apa-apa. Baginda Nabi memberikan jawaban dengan keadilan dulu, dengan keadilan. Ibu, terus kamu selama ini makanmu gimana? Wanita itu menjawab, ya masih ada peninggalan dari orang tua, masih ada kerjaan, saya kerja di Hongkong itu nggak mungkin kalau zaman itu. Nah, saya masih punya ya Rasulullah, saya masih punya kebun kurma warisan dari orang tua. Baik ibu, sebab urusan nafkah kan harus, nggak ada orang makannya begini, nggak ada orang urusan makan seorang suami ngomong ke istrinya, ayam makannya minggu depan aja ya, nggak ada, makan harus makan kan begitu ya. Nabi menjawab dengan jawaban keadilan, ibu, kalau memang suamimu tidak bisa memberi nafkah, maka kamu tidak dosa, alias halal, tidak dosa kalau kamu minta cerai. Nah, sampai di sini. Nah, waktu Buya cerita sampai di sini ini, perempuan itu 70% apa urusan jadi bodoh semuanya. Langsung mengatakan cerai. Tadi yang mantap, saya mau mantap tadi. Ayo mantap. Cerai. Ayo tadi siapa yang ngomong? Cerai, langsung kebayang cerai. Ya si bodoh dia, ngaku. Maka waktu gue yang ngomong begini, cerita belum selesai langsung disimpulkan langsung. Boleh cerai, nggak dosa, boleh cerai, nggak dosa, boleh cerai. Nah, ayo tapi siapa yang ngomong gitu? Angkat tangan, nanti didoain oleh Allah suaminya jadi baik. Angkat tangan, ayo yang di hatinya ngomong gitu. Sudah, turun cepat ketahuan teman-teman. Nah, cuman wanita ini bukan wanita bodoh. Dia pun kerja di Hongkong tapi cerdas. Wanita ini, biarpun kerja di Hongkong dia cerdas seperti itu. Wanita ini cerdas. Lalu bertanya, ya Rasul, dia mikir masa gara-gara ini harus pisah dengan suami. Ya Rasulullah, apakah ada pilihan lagi? Lain ada lanjutannya. Coba yang bodoh berarti sampai situ.
cerai. Makanya banyak perempuan mulai sukses gampang minta cerai. Dulu di saat gak punya apa-apa ribut sama suaminya, itu hanya semalam, besok positif kembar 3. Ini selesai. Tapi ini gara-gara punya duit. Mau apa? Aku kuat kok, aku bisa kok. Maju ke mahkamah, bayar, cerai. Setelah itu anda menyesal. Dia sampai 5 tahun gak nikah, suaminya baru cerai, besok nikah lagi. Nah, perempuan bodoh, ini kan bukan bodoh, cerdas semuanya, yakin? Amin. Makanya pokoknya kalau gak cerdas jangan ngomong dengan saya. Bosan saya ngomong dengan orang gak cerdas. Saya pengen cerdas semuanya, cerdas. Lalu perempuan cerdas ini, ya Rasulullah, masa gara-gara begini saya harus jalan? Kan ada keindahan yang pernah aku dapat. Keindahan kan bukan urusan dikasih duit saja, dikasih sentuhan, rayuan, segala macam, kemesraan. Itu kan nggak bisa. Tadi kan ngomong berapa nilainya kemesraanmu dengan suamimu 1 jam saja, nggak bisa nilai. Itu kan dinilai seharusnya. Cuma dasar laki-laki perempuan dulu. Setelah itu dia bertanya ke Rasulullah, apakah ada pilihan lain? Ada. Pilihan yang lain adalah lakukan seperti yang sudah kamu lakukan. Kamu yang mencukupi suamimu, dan di saat itu kamu dapat pahala berlipat-lipat. Pahala sedekah murni untuk pahala nyenangkan suami, pahala silaturahmi dengan anak-anakmu, dan seterusnya. Pahala. Karena dia cerdas rindu pahala. Ya Rasulullah, biar aku saya mencukupi dan aku dapat pahala banyak. Dengan senyum dia senang bangga dia. Sampai disebutkan dalam kisah perempuan-perempuan cerdas yang datang di generasi selanjutnya, waktu membaca hadis ini ngomong apa mereka? Ya Allah, jadikan suamiku melarat biar saya saja kaya. Nggak apa-apa ngomong gitu. Kalau kamu kaya kan enak. Suami ada yang nganter ke sana kemari. Enak kemana? Sebelum abang nganterin, abang Tuhan, abang ini sholat jamaah sama abang, enak. Nggak ada masalah. Dan masalah yang nggak benar adalah mudah marah-marah. Tadi yang banyak itu nggak tahu, memang hawanya marah-marah. Nah, ngomong nggak bisa lembut sama suaminya, mau cemberut, mau nyundok. Bodoh dia. Kenapa? Mohon maaf, sudah dia yang bayarin, dia nggak enak hati, kemudian cemberut itu kan kerjaan orang bodoh. Perempuan bodoh itu suka cemberut. Mohon maaf. Perempuan itu sering dandan biar yakin kan? Perempuan dandan biar. Coba, kalau ada cemberut tambah cantiknya. Aneh sekali, kenapa kamu cemberut sama suami? Pengennya tuh ada cantik dengan suami, cemberut, mainin terus. Nah, ternyata wanita cerdas berpikir, oke, saya beri nafkah. Buya siapkan ini biar hati Anda lapang dulu. Karena kita tidak tahu keadaan suami kayak apa. Saya belum baca apa suami benar nggak benar, babnya beda dulu. Yang jelas lapangkan hatimu. Anda memberi kepada suami dan anak, pahalanya luar biasa gede. Lebih gede daripada pahala nyumbang ke Palestina. Lebih gede daripada nyumbang pesantren Al-Bahjah. Lalu, fahami ini biar hatimu lega. Dan dia ngirim anak. Kadang-kadang juga gara-gara suaminya nggak pernah nyekolahkan dari anaknya, itu manyun terus. Sampai sekarang seorang perempuan kurang lebih berbaik. Buya, sebetulnya siapa sih yang berkewajiban untuk urus-urusi anak-anak, mandikan, nyuapin, segala macam itu? Suami atau istri sih? Masa istri terus? Istri suruh kerja kayak ini. Istri kerja, habis itu mandiin anak, nyuapin anak, istri kerja, mandiin anak, nyuapin anak. Memang suami tidak ada kerjaan? Memang tidak wajib suami? Ini perempuan bertanya di Blitar waktu itu. Dari Blitar. Pas di Blitar, di Bajis Blitar ada seorang tanya. Jadi cerita begitu, istri sudah pulang kerja, mandiin anak, nyuapin, mandiin segala macam kan, bagus. Suaminya enggak. Tak tanya, ibu, iya bu ya, itu anak siapa? Anak saya dulu, anak ibu kok aku pusing. Memang suami nggak benar begitu, tapi ibu bisa ngerjakan, nggak usah pakai susah. Anakku kok bikin seneng dulu. Adun masalah meminta suami untuk bisa memberi, sebabnya beda. Seneng dulu ngerjain sesuatu kok pakai marah, ngirim transfer duit marah-marah. Suami nggak pernah ngasih nafkah. Lu ngapain ada susah-susah? Begitu kan? Masih begitu kemarin. Setelah ini enggak loh ya, dia paham kebaca kok mukanya ini. Terus gimana bahagia? Kalau
memang suamimu salah menggunakan, itu babnya nanti dulu. Hatimu senang dulu. Jangan sudah uangnya disalahgunakan, di sini juga sedih terus. Ingat pahala aku gitu. Nah, ini dari situ masalah nafkahmu. Yakini bahwasanya di saat Anda memberikan pada suami Anda, pahalanya dahsyat. Biarpun saya itu marah, ada suami kok ongkang-ongkang, nggak ngerja, marah dari istri. Ini laki-laki dungu. Saya nemukan kerbo suami istri di sawah suatu ketika. Tak perhatikan kerbo itu suami sama istri. Minimal kerbo laki-laki itu adalah nggak ngambil rumputnya istri. Makan sendiri kan? Ini laki-laki nggak kerja, numpang di istri, mana duitku, kalah sama kerbo. Hei laki-laki. Lagi-lagi dungu itu bagian suamimu yang nganggur biar saya marah, tapi Anda tetap senyum. Jangan marah-marah, saya marah-marah tapi bilang kerbo-kerbo itu. Kalau dia sudah berusaha, lain cerita, bukan kerbo lagi, sudah berusaha, nasibnya bangkrutan. Ada orang baik hati bu, nasibnya nggak bisa muncul, cerita, aduh nasibnya nggak muncul, terus mau bikin bengkel, atau aja teman-teman datang kan, pinjam kompak, pinjam pengkol, di sini orang bayar. Ya, ada kayak gitu, terlalu baik hati kurang lebih. Ada suamimu terlalu baik hati sehingga temannya memanfaatkan. Alhamdulillah suamimu bermanfaat. Nah, tinggal kamu mengikuti. Maksudnya dari sini dulu. Kalau tidak, gak ada gunanya. Jika Anda transfer itu untuk sebuah anak, untuk anakku, suamiku tidak pernah ngasih nafkah. Alhamdulillah, biar pahalanya aku borong semuanya. Suamiku udah biayain aku borong semuanya. Senyum. Mau sambil transfer cemberut. Suami tidak pernah ini sekolah. Ya bang, memang abang ada duit. Nggak mirip, plus. Astagfirullah. Sama anaknya. Terus gimana mau tenang hati begitu? Saya sedikit banyak membaca kasus-kasus macam ini. Bikin setengah enak, ayo Anda transfer ke, apalagi transfer ke ibunda, ke ayahanda, untuk menyelesaikan hutangnya. Senang kerja. Makanya cobalah fokus tadi. Baik untuk suami adalah jangan sampai sifat kalian berubah menjadi sifat sombong, kemudian congkak dengan suami, itu akan mengurangi cinta. Sehingga suami naudzubillah bisa saja hanya senang terima duitnya, sehingga sampai berkata suatu ketika seorang laki-laki, sudahlah, kalau istriku begitu mau gimana lagi? Ya, sabar aja deh. Hebat kan? Dia ngomong sabar aja. Katanya naudzubillah, bukan sampai di situ, sabar aja. Urusan kesenangan kita bisa cari tempat lain. Kaget, orang nggak punya iman. Ini mau suatu kita ngomong sama istrinya ternyata memang di situ sabar di mana istrinya. Memang istri tidak marah-marah, tapi suami selalu terjaga, tidak usah khawatir. Amin. Tapi kalau Anda yang benar sama suami, dari sinilah yang benar sama suami, yang baik sama suami. Dari situ dulu, karena waktunya pendek nanti. Kita panjangin cerita. Kemudian selanjutnya masalah suami ya. Ini kebanyakan yang nafkahi keluarga pastikan dengan senang, dengan lapang hati, bangga. Bahkan dulu tambah doanya, ya Allah biar rezekinya dari saya aja ya Allah. Nanti saya pulang bisa buka bisnis kaya raya. Suamiku biar jadi sopir pribadi. Kemana-mana nggak boleh kemana-mana. Pokoknya nggak boleh berbicara dengan aku. Ya Allah, enak. Baik. Terus selanjutnya adalah saya ingin mengingatkan selanjutnya tentang suami kenalkan ke lingkungan kebaikan, ibunda, ayahanda, ayah bunda. Ada satu lagi, jangan sampai capek, tak taunya nggak ada hasil. Anak-anak, percaya hari ini zamannya pondok pesantren. Kalau pernah dengar pondok pesantren aneh, ya salah sendiri memasukkan pondok yang salah. Ada pondok pesantren. Di pondok pesantren anak Anda, saya harap ibu dari kecil sudah Anda rindukan ke tempat kuliah. Kalau tidak di pondok pesantren nanti akan ditemani pamannya, bibinya, punya kesibukan sendiri. Suami dia juga kerja, nggak akan maksimal merawat anak. Bahkan seandainya bapak ibunya di rumah hari ini, tinggal di rumah tidak sehat. Hari ini segenggam alat ini bisa menjadikan anak membanggang sama orang tua. Handphone. Apalagi naudzubillah
Lagi-lagi mohon maaf, ini cerdas semuanya. Ada suatu ketika anak yang Masya Allah dengan segala ketidakbaikan akhlaknya, gara-gara handphone, karena ibunya kerja di luar negeri, diberikan handphone terbagus dikirimkan ke anaknya. Nggak sadar kalau itu menghancur anaknya. Paham? Sebenarnya hanya action saja. Kalau ibunya di luar negeri, anaknya handphonenya harus paling bagus. Action bodoh. Tak taunya anaknya bukan untuk telepon mamanya, enggak. Buat senang-senang sampai dia menjadi rusak. Nah, anak-anak Anda pun Anda tidak bisa melawan diri dia saat ini. Anda di sini pasti kan ada di pondok. Saya sudah menemukan kawan banyak anak-anak dari saudara-saudara yang di Hongkong, ada di Al-Bahjah. Banyak tahun atau sudah berapa? Mungkin ada ibunya dari sini katakan. Yang anaknya ibu ya banyak, ada 1, 2. Coba kalau anda di rumah saja nggak bisa ada nomornya Anda. Apalagi Anda di sini. Angka cerdas ayo titip yang ke tempat pondok pesantren. Biayanya juga nggak mahal kalau pondok, karena bayar segitu sudah segalanya. Ada pondok macam-macam. Kalau di pondok Al-Bahjah, termasuk yang formal, katanya sekolah mahal dan sebagainya ada. Mahal di mana? Anak di pondok Al-Bahjah itu tidak boleh jajannya lebih dari 10.000. Kalau SMA formal ada 15.000. Kantin ada tapi bukan untuk jualan, hanya untuk mendidik kebutuhan anak. Jajannya tidak boleh dari 10.000. Adapun nanti yang selain formal 10.000, selain 15, paling banyak 15.000 sebagian kota. Dan anak nggak boleh jor-joran, nggak boleh jor-joran, karena duitnya punya itu saja. Biarpun anaknya orang kaya miliarder, jajannya seperti itu. Anda nggak usah mikir uang jajan lebih dari itu. Ada anaknya dipondokkan ke tempat yang biayanya murah, mungkin hanya 1 juta per bulan, 500 per bulan, tapi jajannya jutaan. Kenapa? Jor-joran, temannya beli ini, dia nggak beli, nggak enak. Mama, apalagi di Hongkong, kan banyak duit, dolar, naik dolar 2 kali lipat. Mama, nggak enak, teman-teman sering beli ini, saya dapat yang kirim. Diam-diam ini sangat banyak, pengeluarannya luar biasa besar. Belum lagi nanti handphonenya, motornya, bensinnya kalau di luar, wah banyak. Tapi kalau di pondok Anda bayar seperti itu saja, selebihnya ada uang selesai. Belum lagi sudah banyak ada anak-anak dari ayahnya di Vietnam, ayahnya di ibunya di Kuwait, ada yang di Dubai, ada tuh anak-anak di kita. Alhamdulillah, Anda cerdas, Anda tidak bisa ngelawan. Anda titipkan ke ibunya kesibukan, punya anak juga. Makanya kami himbau ini, yang punya anak tamatan SD, tamat SD tahun ini, saya lacak satu-satu. Bismillah, pondokkan, himbau untuk pondok di SMP hari ini. Masya Allah, anakmu baik, tapi temannya, Anda tidak bisa meluk setiap hari. Dari mana? Kendal bisa mengkol ke arah Cirebon, ada pondok kita Cirebon ada di Kuningan, ada. Mana? Blitar banyak pilihan, ada SMP kita Tulungagung. Pondoknya sudah pondok. Di Blitar ada, di Bacem ada, di Tulungagung ada, Al-Bahjah ada di mana? Kolomayan ada. Ya, ada gitu pondok. Putri nama Putra Tako. Nah, Putri di Blitar, di Kolomayan. Kemudian biarpun anaknya orang kaya nggak boleh sok-sokan di situ. Ayahnya kalau nyumbang bukan ratusan juta, miliaran, mondok nggak kelihatan. Jajannya 15.000, 10.000. Nggak pegang handphone kok, nggak ada. Seminggu sekali itu diizinkan untuk sebulan telepon ibunya. Hari ini saya sengaja ini untuk menyempurnakan. Tadi bicara rumah tangga. Kalau Anda ribut dok nyalain suami, abah itu di mana sih? Nggak rawat anak sudah gini-gini. Ayah itu di mana sih? Ayah ribut terus. Anak di pondok. Yang di mana ada? Di Tulungagung, di Batam ada, di Bekal, di Pekanbaru ada di mana? Al-Bahjah. Dan nanti ada kita buat pondok yang mungkin kita buat kemas lebih ringan biayanya, bisa sekolah, bisa jadi dokter anak kita di kampus-kampus besar, UI, IPB, ITB, ada semuanya. Pengen apa? Punya habis. Abang dicucu ya tempe itu masuk ke pondok lebih mudah. Kalau di luar godaannya besar. Aman. Insya Allah sampai di sini terlalu banyak yang harus dia bahas. Tapi sudah kalau ngomong sama orang cerdas pakai isyarat saja paham nanti. Dilanjutkan insya Allah
di pertemuan-pertemuan selanjutnya.